Kira-kira pantas nggak kalau kita targetin John Hartman harus juara di AFF? Tergantung skuadnya. Ya. Kalau seandainya dia pakai skuad yang non diaspora, melawan Myanmar, Laos wajib menang. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Coach John sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi. Kehadiran ketiga striker naturalisasi tersebut memang menambah daya saing di Super League 2025-2026. Hanya saja, minimnya kesempatan bermain justru berpotensi menurunkan level permainan mereka. Pada akhirnya bisa berdampak pada kekuatan timnas Indonesia di posisi yang sangat membutuhkan penguatan. Di tengah upaya membangun wajah baru timnas Indonesia, satu persoalan klasik kembali mencuat ke permukaan, krisis striker murni. Dalam beberapa tahun terakhir, lini depan skuad Garuda kerap bergantung pada sosok yang bukan penyerang nomor 9 murni. Nama Ole Romeni misalnya, lebih sering beroperasi sebagai gelandang serang atau second striker, peran yang menuntut kreativitas, bukan sekadar naluri mencetak gol. Di titik inilah wacana naturalisasi kembali menjadi strategi cepat sekaligus kontroversial yang ditempuh PSSI. Bukan tanpa alasan, kebutuhan akan predator di kotak penalti semakin mendesak, terutama menjelang agenda internasional yang semakin padat. Dalam konteks ini, 3 nama mencuat sebagai kandidat kuat yang dinilai mampu mengubah wajah lini serang Indonesia: Dean Zandbergen, Luc Fikri, dan David da Silva. Nama pertama, Dean Zandbergen, menjadi sorotan utama. Penyerang yang kini memperkuat VVV Venlo itu tengah berada dalam performa terbaiknya. Catatan golnya di kasta kedua sepak bola Belanda bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa ia memiliki insting mencetak gol yang tajam, sesuatu yang selama ini langka di skuad Garuda. Dengan postur 188 cm, Zandbergen menghadirkan dimensi berbeda, kekuatan duel udara, kemampuan hold up play, dan fleksibilitas kaki kiri maupun kanan. Namun, lebih dari sekadar angka dan fisik, yang membuat Zandbergen menarik adalah timing. Ia berada di usia emas seorang pesepak bola, fase di mana kematangan taktik dan konsistensi performa mulai bertemu. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk menaturalisasi pemain bukan hanya soal kebutuhan jangka pendek, tetapi juga investasi jangka menengah. Di sisi lain, Luc Fikri menawarkan profil yang sedikit berbeda. Bermain di MacArthur FC, ia terbiasa menghadapi intensitas tinggi khas sepak bola Australia. Fikri dikenal sebagai penyerang yang agresif dengan mobilitas tinggi dan kemampuan pressing yang kuat, atribut yang sangat cocok dengan gaya permainan modern yang menuntut lini depan menjadi garis pertahanan pertama. Jika Zandbergen adalah finisher klasik, maka Fikri adalah penyerang dinamis yang mampu membuka ruang. Kombinasi keduanya, jika benar terwujud dalam skuad nasional, akan memberikan variasi taktik yang selama ini tidak dimiliki Indonesia. Pelatih tidak lagi terpaku pada satu pola serangan, melainkan bisa menyesuaikan strategi berdasarkan karakter lawan. Nama ketiga, David da Silva, menghadirkan dimensi pengalaman. Meski bukan bagian dari skema naturalisasi baru, striker asal Brazil yang bersinar bersama Persib Bandung ini kerap disebut sebagai opsi realistis karena rekam jejaknya di sepak bola Indonesia. Ia memahami atmosfer kompetisi lokal, karakter pemain, hingga tekanan supporter, sesuatu yang sering menjadi kendala bagi pemain naturalisasi baru. Namun, wacana menghadirkan 3 nama ini tidak bisa dilepaskan dari kritik lama. Apakah naturalisasi adalah solusi jangka panjang atau sekadar jalan pintas? Dalam banyak kasus, keberhasilan naturalisasi sangat bergantung pada integrasi, baik secara teknis di lapangan maupun secara emosional dengan identitas tim. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan melihat peluang ini dengan nada optimis. Menurutnya, kehadiran striker murni akan membebaskan peran Ole Romeni untuk bermain lebih kreatif di belakang penyerang utama. Dalam skema ini, Indonesia berpotensi memiliki struktur serangan yang lebih ideal, gelandang serang sebagai kreator dan striker sebagai eksekutor. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dikabarkan akan segera menaturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berkarir di Eropa, termasuk 2 antaranya adalah Luc Fikri dan Dean Zandbergen. PSSI harus gerak cepat,
mengingat timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni sederet laga internasional termasuk FIFA Matchday dan FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, FIFA Matchday akan digelar di Juni 2026 dan FIFA ASEAN Cup berlangsung di September-Oktober 2026. Tidak adanya striker mumpuni yang bisa berduet dengan Ole Romeni sebenarnya sudah menjadi pekerjaan rumah atau PR sejak timnas Indonesia masih ditukangi Shin Tae-yong serta Patrick Kluivert. Krisis striker atau yang lebih sering disebut sebagai pemain nomor 9 juga menerpa juru taktik anyar John Hartman di ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu. Ramadan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeni tak mampu menjalankan tugas dengan baik dan terlihat kepayahan untuk mencetak gol baik saat melawan Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria. Inilah yang membuat PSSI berencana menaturalisasi sejumlah pemain keturunan termasuk untuk mengisi posisi krusial di lini depan. Rencana PSSI tersebut disambut gembira banyak pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan. Bung Ropan, Roni Pangamanan mengatakan apa yang diusahakan PSSI merupakan kabar yang menggembirakan. Terlebih yang gencar diberitakan, dua penyerang tambahan itu Luke Vickery dan Dean Zandbergen. Luke Vickery saat ini bermain di MacArthur FC di kasta teratas bal-balan Australia, sedangkan Dean Zandbergen adalah bintang klub Liga 2 Belanda yang tengah naik daun. VVV Venlo, sekarang sudah kencang beredar Luke Vickery, pemain muda berusia 20 tahun, bermain di MacArthur FC saat ini di kasta teratas Australia, dikabarkan makin dekat untuk dinaturalisasi atau bahkan sudah muncul di proses untuk dinaturalisasi, kata Roni Pangamanan yang juga jurnalis senior yang akrab disapa Ropan. Menurut Ropan, rencana naturalisasi terhadap dua penyerang keturunan itu saat ini sedang berproses. Kita menyambutnya dengan baik kabar ini. Konon kabarnya sedang berproses. Kalau memang ini benar-benar terjadi, maka kita menyambutnya dengan baik bahwa di lini serang untuk nomor 9 itu sudah terisi. Berkaca dari dua laga FIFA Series kemarin, Ole Romeni sejatinya bermain sebagai nomor 10. Ia di belakang Ramadan Sananta yang diplot sebagai target man atau pemain nomor 9. Ole Romeni tampak begitu menikmati perannya. Nah, dalam waktu yang tak lama lagi, skuad Garuda akan punya tombak andalan sebagai pemburu gol. Posisi itu bisa diisi Dean Zandbergen atau Luke Vickery, bergantung keputusan John Hartman selaku juru taktik. Maka kita perlu memang untuk mendatangkan seorang pemain di lini serang yang berposisi nomor 9. Kemarin saya sudah mengatakan, ada satu pemain lagi yakni Dean Zandbergen yang sedang gacor bersama VVV Venlo di Liga 2 Belanda. Kalau dia pun dijejaki dan kemudian ada keseriusan dipanggil lebih bagus. Kedatangan Luke Vickery ini akan menambah tebal lini serang kita. Sehingga opsi bagi pelatih kepala John Hartman untuk menentukan pemain di lini depan itu sangat banyak. Dia bisa mengutak-ngatik siapa yang dimainkan lebih awal, seandainya memang cepat berproses dari Luke Vickery dan juga dengan Dean Zandbergen. Pungkas Ropan. Bursa transfer musim depan mulai memanas dengan deretan nama pemain timnas Indonesia yang jadi komoditas panas. Persib Bandung, Persebaya, hingga PSV Eindhoven ikut terseret dalam pusaran rumor yang terus berkembang. Setidaknya ada 5 nama pemain timnas Indonesia yang kini ramai dikaitkan dengan potensi perpindahan klub. Dari Eropa hingga Asia Tenggara, peluang transfer mereka menghadirkan banyak skenario menarik untuk disimak. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Mace Hilgers yang berpotensi henggang dari FC Twente. Bek tengah tersebut dikabarkan bisa dilepas secara gratis setelah kontraknya tak diperpanjang. Kabar itu diperkuat laporan media lokal yang menyebut FC Twente melepas beberapa pemain, termasuk Hilgers. Bahkan isu kontrak baru untuk pemain timnas Indonesia itu juga sudah dibantah langsung. Menurut laporan Tubantia, FC Twente memilih untuk memperpanjang kontrak 2 pemain mereka yakni Max Brands dan Harry Kustar serta melepas 3 pemain mereka yakni Mace Hilgers, Ricky van Wolfswijk, dan Przemysław Titon. Sebelumnya banyak beredar kabar Twente telah mengajukan kontrak baru kepada Hilgers, namun bek timnas Indonesia itu membantah hal itu. Kamis, 8 April. Update 4 rumor transfer bintang timnas Indonesia musim depan, libatkan Persib Bandung, Persebaya, hingga PSV Eindhoven. Aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia, Image. Aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia, Image. Beralih ke Eliano Reinders yang tampil konsisten bersama Persib Bandung musim ini. Performa impresifnya membuat beberapa klub Eropa mulai melirik tanda tangannya.
Salah satu peminat datang dari Liga Azerbaijan dengan 2 klub yakni Sabah FK dan Zira FC disebut tertarik untuk mendatangkannya. Bahkan Sabah FK berpeluang tampil di Liga Champions musim depan jika berhasil juara. Bek kanan timnas Indonesia dan Persib Bandung, yaitu Eliano Reinders, dikabarkan diminati oleh salah satu klub Azerbaijan, yaitu Sabah FK dan Zira FC. Mereka dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Namun kontrak dari Eliano Reinders berakhir di tahun 2027, oleh karena itu klub yang meminati harus menebus kontrak. Selain itu, klub Prancis Amiens SC juga diam-diam memasukkan nama Eliano dalam radar transfer. Performa stabil dan fleksibilitasnya di lapangan jadi nilai jual utama pemain 26 tahun tersebut. Klub asal Prancis Amiens SC dikabarkan sedang menaruh minat kepada pemain Persib Bandung, yaitu Eliano Reinders. Performa konsisten dan kerja kerasnya di lapangan membuat namanya mulai dilirik klub Eropa. Jika kabar ini benar terjadi, tentu ini menjadi peluang besar bagi Eliano untuk menapaki karir di level yang lebih tinggi dan merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Eropa. Jumat, 13 Maret 2026. Namun peluang transfer Eliano tidak mudah karena kontraknya masih berlaku hingga 2027. Artinya, klub peminat harus menyiapkan dana besar untuk menebusnya dari Persib. John Herdman baru saja rilis line-up timnas Indonesia terbaru di AFF. Lamine Mbappe masuk, Erling Haaland masuk, kali ini timnas Indonesia diperkuat pemain bintang. Dikonfirmasi langsung Ketua PSSI Erick Thohir. Ini sangat-sangat mengejutkan. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbol. Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Pertama kali dalam sejarah, timnas Indonesia diperkuat pemain Eropa. Haaland diturunkan, Mbappe diturunkan. Prabowo setujui langsung 2 kekuatan baru timnas Indonesia. Mari kita bahas berita timnas Indonesia hari ini. Tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru seputar berita sepak bola. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Belum ya semuanya kami lagi upaya-upaya ini pendekatan-pendekatan, menyesuaikan dengan kebutuhan tim, ujarnya. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Belum, saya belum. Ini lagi fokus yang lain, ujarnya. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Meski begitu, proses naturalisasi tetap memerlukan tahapan administrasi dan evaluasi teknis sebelum bisa direalisasikan. PSSI akan memberikan perkembangan terbaru jika ada perkembangan dalam penjejakan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi. Namun, Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Timnas Indonesia dikabarkan menambah amunisi skuadnya lewat jalur naturalisasi di era kepelatihan John Herdman. Luke Vickery disebut makin dekat dengan hilal naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan, nama Luke Vickery sudah disinggungkan petinggi kementerian, yakni staf khusus Menteri Hukum RI bidang transformasi digital, Nur Korompot. Nur mengunggah potret Nur melalui Instagram pribadinya, Rabu 25 Maret 2026. Terlihat potret Luke Vickery yang menggunakan seragam klubnya di Liga Australia, MacArthur. Dalam captionnya, Nur Korompot menyebut jika ibu dari Luke Vickery bisa kembali jadi WNI karena asli berdarah Indonesia. Dalam pengakuannya, Luke mengakui sendiri telah dikontak oleh pelatih John Herdman. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika mendapatkan Luke. Saat ini Luke bermain untuk timnya di MacArthur di liga tertinggi Australia. Berposisi sebagai sayap kanan, Luke bukanlah pemain cadangan mati, camat, melainkan kerap dimainkan oleh pelatih. Di musim ini,
Luke telah memainkan 20 laga dengan 4 gol dan 1 assist, dan total bermain 1163 menit bermain. Ia juga menjadi pilihan 13 kali sebagai 11 pertama di klubnya. Lahir pada Oktober 2005, Luke saat ini masih berusia 20 tahun, sehingga memiliki jangka panjang bagi masa depan timnas. Selain itu, Luke bisa menjadi opsi bermain di timnas kelompok umur. Jika didapuk untuk menemani oleh Romeni, penyerang timnas Indonesia saat ini, Luke pun siap. Jika menggantikan Miliano Jonathans yang cedera panjang, juga dirinya pernah di posisi tersebut. Statistik Luke pun lebih moncer dibanding Mauro Zylstra, Jens Ravens, dan Rafael Struijk. Luke memiliki rating berdasarkan SofaScore 6.69, sedangkan Jens Ravens 6.53. Begitu juga dengan Mauro yang memiliki rating 6.40. Rating Luke masih tidak lebih bagus dibanding Ramadan Sananta dengan 6.93 poin. Jika proses naturalisasi Luke berjalan lancar, ia bisa dimainkan dalam laga timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026. Kabar menarik datang dari timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2026. Tanpa banyak publikasi, PSSI ternyata sudah mengantongi 1 calon lawan untuk skuad Garuda. Dan hal ini langsung jadi sorotan pecinta sepak bola nasional. FIFA Matchday Juni sendiri merupakan momen penting bagi setiap negara untuk menggelar pertandingan internasional resmi. Dalam periode yang berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026, setiap tim nasional mendapat kesempatan menjalani 2 laga uji coba. Meski belum diumumkan secara resmi, Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan bahwa timnas Indonesia tetap akan ambil bagian. Bahkan proses pencarian lawan sudah berjalan cukup jauh. Menariknya, PSSI dikabarkan sudah mencapai kesepakatan awal dengan 1 negara. Namun identitas lawan tersebut masih dirahasiakan dan belum dibocorkan ke publik. Sudah ada 1, tinggal 1 lagi yang sedang dicari. Kira-kira itulah gambaran situasi saat ini. Pernyataan tersebut langsung memancing rasa penasaran para supporter yang menantikan siapa lawan Garuda berikutnya. Namun yang terjadi setelah itu justru di luar dugaan. Pemilihan lawan ternyata tidak bisa dilakukan secara sembarangan. PSSI harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari kekuatan tim hingga kesesuaian jadwal. Salah satu kriteria utama adalah memilih negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini dilakukan karena tim-tim peserta Piala Dunia sudah memiliki agenda padat menjelang turnamen besar tersebut. Dengan begitu, opsi lawan Indonesia menjadi lebih terbatas, namun tetap harus kompetitif. Strategi ini menunjukkan bahwa PSSI tidak asal memilih lawan. Uji coba ini diharapkan bisa menjadi ajang evaluasi, sekaligus meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia sebelum menghadapi kompetisi resmi ke depan. Di sisi lain, publik tentu berharap Indonesia bisa menghadapi tim yang sepadan atau bahkan lebih kuat. Tujuannya jelas, agar para pemain mendapatkan pengalaman berharga dan meningkatkan mental bertanding di level internasional. Meski belum ada pengumuman resmi, satu hal yang pasti, FIFA Matchday Juni akan menjadi momentum penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Jadwal bola malam ini pada Selasa 7/4/2026 hingga Rabu 8/4/2026 dini hari WIB menghadirkan rangkaian pertandingan menarik dari berbagai kompetisi, mulai dari Piala AFF Futsal 2026 hingga Liga Champions Eropa (UCL). Kylian Mbappé dipanggil ke timnas nasional Prancis meski baru sembuh dari cedera. Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa tidak keberatan dengan hal itu. Pelatih Prancis Didier Deschamps memasukkan nama Mbappé ke dalam skuad untuk jeda internasional yang akan datang. Les Blues akan menjalani 2 laga uji coba melawan Brasil 26-3 dan Kolombia 28-3 di Amerika Serikat. Padahal Mbappé belum lama kembali dari cedera lutut yang membuatnya absen membela Real Madrid dalam beberapa pertandingan. Ia baru kembali bermain kala Los Blancos menang 2-1 di kandang Manchester City di Liga Champions tengah pekan kemarin. Meski demikian, Arbeloa tidak memasalahkannya. Ia menilai pemain sekelas Mbappé wajar jika dipanggil ke tim nasional. "Saya kira ini luar biasa," ujarnya saat ditanya apakah menurutnya pemanggilan Mbappé terlalu dini, seperti dilansir ESPN. "Dia bisa dimainkan dan ia sudah main beberapa menit buat kami, jadi tidak ada masalah dengan dia gabung tim nasional. Pemain-pemain seperti Bellingham dan Mbappé, kamu tidak mungkin berharap mereka tidak akan dipanggil ke tim nasional. Piala Dunia beberapa bulan lagi, saya paham banget situasinya," katanya.
Mega bintang Real Madrid itu tercatat bisa bermain untuk 3 negara sekaligus, yaitu Prancis, Kamerun, dan Aljazair. Prancis menjadi negara yang Kylian Mbappé pilih karena dirinya lahir dan tumbuh sebagai sepak bola di sana. Sementara itu, dirinya bisa membela Kamerun dan Aljazair yang merupakan negara yang dekat dengan kedua orang tuanya. Ayahnya, Wilfried Mbappé, merupakan orang Kamerun, sedangkan sang ibu, Faiza Lamari, punya darah Aljazair. Praktis latar belakangnya itu bisa membuat Kylian Mbappé bisa memilih salah satu dari 3 negara tersebut untuk dibelanya di level internasional. Namun saat masih di awal karirnya, pemain yang kini berusia 27 tahun itu memutuskan membela timnas Prancis. Setelah mengoleksi 96 caps bersama Les Bleus, Mbappé buka-bukaan soal latar belakangnya yang punya darah keturunan Kamerun dan Aljazair. Pemain jepelan AS Monaco itu bahkan menyebut negara mana yang akan dibelanya, andai tidak bermain bagi Prancis. Mbappé mengaku akan memilih timnas Kamerun andai tidak bermain bagi si ayam jantan. Pilihan ini diambil karena dirinya tumbuh dengan budaya Kamerun yang datang dari ayahnya. Meski begitu, pemain yang pernah bermain bagi PSG itu tak serta-merta melupakan Aljazair begitu saja. Mbappé mengaku belakangan ini dirinya makin dekat dengan keluarga dari Aljazair dan tertarik untuk berkunjung ke negara asal keluarga sang ibu. Saya lebih banyak dibesarkan dengan budaya Kamerun daripada budaya Aljazair, karena saya lebih dekat dengan keluarga Kamerun saya, ujarnya. Namun seiring waktu, saya menjadi jauh lebih dekat dengan keluarga Aljazair. Saya ingin pergi ke Aljazair karena belum pernah ke sana, tetapi itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya lakukan. Semua orang berpikir saya tidak peduli karena belum pernah ke sana. Saya sering ke Kamerun karena lebih dibesarkan di sisi keluarga itu. Ada beberapa dari kami yang bermain sepak bola. Saya akan mengatakan saya akan bermain untuk Kamerun dan mengirim Ethan untuk bermain bagi Aljazair, pungkasnya.